Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi a'immatul huda. Amma ba'd. Majelis hakim yang kami hormati, hadirin peserta musabaqah Syarihul Quran TPB Sakti Alam Kerinci yang kami banggakan. Profesor Dr. Muhammad Quraisy di dalam bukunya Membumikan Al-Quran. Keluarga adalah jiwa dan tulang punggungnya suatu negara. Kesejahteraan lahir dan batin yang dialami adalah cerminan dari situasi keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat negara itu sendiri. Pepatah Arab juga mengatakan, Al-Usra imatul bila bihatan yang berpihatan. Keluarga adalah tiang suatu negara. Dengan keluarga negara bisa bangkit, dan dengan keluarga pula negara bisa hancur berantakan. Namun hadirin, di dunia yang semakin maju saat ini, kita sering melihat adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Seorang suami rela memukuli istrinya hingga merekam nyawa, dan seorang istri rela mengaborsi anaknya dan membuangnya ke tong sampah. Ini menunjukkan rusaknya tatanan dalam keluarga. Padahal keluarga adalah aspek terpenting maju mundurnya suatu negara. Oleh karena itu, menggapai keluarga sakinah dalam perspektif Al-Quran adalah tema yang kita wujudkan. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21.
Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi kaum yang berpikir, Dewan Hadir serta hadirin yang dirahmati Allah, firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 tadi merupakan pesan yang sangat jelas bahwa penciptaan manusia sebagai pasangan dalam pernikahan merupakan anugerah yang syarat dengan hikmah dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang yang tertanam dalam hati istri dan suami merupakan cerminan rahmatnya, sementara hubungan yang harmonis merupakan manifestasi ketentraman yang diinginkan Allah bagi manusia. Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Sawqani di dalam tafsirnya Fathul Qadir jilid 8 halaman 668 sampai 669 menjelaskan bahwa dalam ayat tadi terdapat kalimat mawaddah warahmah yang dapat diartikan sebagai rasa untuk saling mencintai dan saling menyayangi. Dan rahmah tersebut terdapat huruf waw ataf yang dalam gramatika bahasa Arab fungsi waw ataf adalah menggabungkan dua suku kata antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa fungsi dari pernikahan adalah membangun keluarga sakinah yang direkatkan dengan fungsi mawaddah warahmah tersebut. Hadirin, kata sakinah dalam kamus Al-Wujud halaman 342 menjelaskan bahwa as-sukun wa tuma'ninah, yaitu kediaman yang tenang. Jadi keluarga sakinah adalah kelompok masyarakat terkecil yang di dalamnya terdapat rasa ketenangan, ketentraman dan kedamaian. Hadirin, tentu untuk mencapai menikahi keluarga sakinah diperlukan konsep pemahaman keluarga yang ideal. Di antaranya, pertama, keluarga yang dibangun berdasarkan pernikahan yang sah dan di dalamnya selalu diisi dengan nilai-nilai keislaman.
Kedua, terdapatnya rasa saling kasih di antara masing-masing anggota keluarga, sehingga menciptakan keluarga yang harmonis. Tumbuh rasa cinta dan kasih sayang. Orang Inggris mengatakan, When you flood your family with love, you will find a lot of miracles. cinta dan kasih sayang dalam keluarga berbuah keindahan dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah, Nabil Khazin di dalam bukunya Pernikahan yang Sukses halaman 125 sampai 129 menjelaskan bahwa ada 4 kewajiban sang suami dalam rumah tangga. Pertama, suami sebagai kepala rumah tangga, imam dan pemimpin yang harus membimbing anak dan istrinya. Kedua, memberikan nafkah lahir berupa pangan, sandang dan papan, dan nafkah batin berupa perhatian dan kasih sayang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan salah satu seorang sahabat, Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari berkata, "Mengapa dengan tanganmu, wahai Sa'ad?" Sa'ad menjawab, "Tanganku mampu dan menghitam seperti ini dikarenakan aku mencari nafkah untuk keluargamu ya Rasul." Kemudian Rasulullah mencium tangan Sa'ad seraya berkata, "Tanganmu ini tidak akan tersentuh oleh api neraka." Ketiga, menjaga keselamatan anak dan istrinya. Dan keempat, mengajarkan istrinya akan ilmu tauhid, syariat dan akhlak agar sang istri mampu mengajarkan ilmu tersebut kepada anak-anak mereka. Setelah sang suami melaksanakan tugasnya dalam rumah tangga, sekarang giliran sang istri melaksanakan perannya di dalam rumah tangga. Dr. Ni'mat Fuad, seorang guru besar Mesir, menyatakan bahwa ada 4 kewajiban sang istri dalam rumah tangga. Pertama, Sebagai sadiqah, yaitu sahabat karib sang suami ketika suka maupun duka. Kedua, sebagai sahabat, yaitu teman bercanda dan bersenda gurau melepas kepenatan setelah seharian bekerja. Ketiga, sebagai syarik, yaitu mitra terpercaya dalam mengelola keuangan rumah tangga. Dan keempat, sebagai rafiqah, yaitu teman di kala suka dan penghibur di kala duka. Hadirin, alangkah bahagianya jika masing-masing anggota keluarga melaksanakan tugasnya dengan baik. Sang suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab penuh atas keselamatan anak dan istrinya, dan sang istri mengajarkan dan membina anak-anak mereka. Dari sinilah akan terciptanya keluarga yang harmonis, sehingga lahirnya generasi penerus yang cerdas dan berkualitas. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Baiti jannatin, rumahku laksana surga bagiku." Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
Sadaqallahul azim. Hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak, tetapi aku hanya memiliki seorang anak. Bolehkah aku bersedekah 2/3-nya? Rasul menjawab, Tidak boleh. bolehkah aku bersedekah 1/2-nya? Rasul menjawab, Tidak boleh. bolehkah aku bersedekah 1/3-nya? Rasul kembali menjawab, 1/3 itu pun sudah terlalu banyak. Sungguh aku mengharapkan engkau meninggalkan pewarismu dalam keadaan kaya dan berharta. Itu lebih baik dibandingkan kamu meninggalkan pewarismu dalam keadaan lemah. Hadirin rahimakumullah, dari serangkaian syarhil Quran kami dapat disimpulkan bahwa pertama, suami yang hebat itu adalah suami yang berusaha supaya anak dan istrinya tidak mengalami kesusahan, dan istri yang hebat itu adalah istri yang sabar. Kedua, mawaddah warahmah merujuk kepada baiti dan nabi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekilafan, mohon dimaafkan.